Terima kasih Anda masih bersama kami di Sahabat Tani, pemberdayaan masyarakat dan CSR dalam membangun pertanian masih menjadi tema kita di sore hari. Di segmen terakhir pemirsa di 07113114554. Pak Bondan, apa saja yang kita sudah lakukan perusahaan Bapak ya, dampingi tadi, karena kita dari tadi fokusnya organik ya, padahal sebenarnya banyak sekali ya Pak ya kita bisa mendampingi yang tujuannya adalah untuk membangun pertanian juga. Oke, sebelum saya jawab Mbak, saya mau mengucapkan terima kasih kepada dua, di sini ada, pertama TVRI, karena satu-satunya nih stasiun televisi yang menyiarkan Sahabat Tani. Aduh, saya senang sekali. Teman-teman saya petani di Sumatera Selatan nih bisa lihat langsung nih kan, bisa tahu program-program yang bermanfaat. Apalagi nanti mungkin TVRI juga bisa meliput kegiatan para petani langsung. Jadi para petani lain juga bisa lihat, oh begini cara membuat kompos dan sebagainya. Yang kedua, Bapak Yamin atau teman-teman dari Unsri yang selama ini universitas di Palembang juga ada beberapa universitas kerjasamanya. Ini yang menjadi mitra kita dalam melakukan penelitian. Nah, sampai kepada kita membuat berbagai program ya Mbak ya. Ya, program-program kita agak unik nama-namanya karena kita pakai buat singkatan-singkatan. Jadi ya buat singkatan. Pertama ada budidaya tadi SRI. Kemudian ada budidaya karet, kita singkat dengan Bukor. Kemudian kita juga kembangkan peternakan, budidaya lele organik. Kemudian kita ada jamur merang, kita sebut namanya bumerang. Ya, ada juga mantanku. Mantanku ini madu hutan dan klulut Pak. Jadi propolis itu Mbak yang kecil-kecil lebahnya itu harga jualnya 1 kilonya sampai 700.000 Pak. Luar biasa. Nah, kemudian ada juga program Paras. Paras ini peternakan ayam buras Pak. Yang lagi ngetren nih banyak nih di sekitar wilayah kita Pak. Kemudian ada juga kerjasama lagi dengan Unsri juga program Perkasa, peternakan kambing sanen. Di mana nanti diambil produksi susunya untuk dibuat susu kefir ya Pak ya, dan yogurt. Nah itu hasilnya insya Allah membantu peternak, para peternak. Kemudian juga ada namanya bujang. Budidaya jagung. Budidaya jagung. Bujang manis nih Pak. Ya, jagung manis. Hasilnya juga dengan organik juga. Semua kita dengan berbasis organik hasilnya melimpah. Di itu kita punya program-program yang selain pertanian juga itu pelatihan-pelatihan, Mbak. Ya, pelatihan karena kita punya konsep tidak hanya bidang pertanian atau peternakan, tapi kita juga membantu mereka meningkatkan kapasitas, skill, keahlian. Seperti ibu pelatihan menjahit, kemudian tata rias itu kan. Kemudian mereka memasak tata boga. Ya, ini sangat-sangat bisa diterima karena nggak semua orang kan jadi petani nih Pak. Karena kita juga bisa melihat segmen-segmen yang lain yang bisa mereka kreativitaskan tadi. Jadi program-programnya insya Allah cukup banyak. Dan ini saya bangga karena teman-teman di wilayah kita, plusnya tidak hanya di sektor migas, di perkebunan, semuanya sangat mendukung, bergiat. Ada di setiap kabupaten itu ada namanya forum CSR Pak. Kebetulan kami ditunjuk untuk forum CSR di Musirawas, kemudian ada teman juga untuk Musi Banyuasin. Nah mereka ini misalnya berlomba-lomba lah, mereka berlomba. Nggak apa-apa kok berlomba untuk kebaikan ya Pak ya, karena kita terbantu dengan mereka. Nah, para pendamping-pendamping petani tadi yang sudah dapat sertifikasi kita pelatihan seperti sertifikasi herbal. Oh ya, herbal itu juga program program herbal yang tadi obat sorga, tanaman obat sayuran untuk keluarga itu dipakai dengan teman-teman dari perusahaan-perusahaan lain untuk mengembangkan program CSR mereka. Kita sangat senang, terima kasih sekali gitu. Banyak sekali ternyata yang bisa dimanfaatkan, kemudian juga yang bisa disinergikan ya dalam itu. Kadang-kadang ini juga bisa dalam satu wilayah Pak ya, kita kembangkan bersama-sama itu ya Pak ya. Kayak madu klulut tadi, ternyata perkebunan itu menyiapkan lahan, karena selama ini kita ngambil nektarnya dari tanaman yang ada di perkebunan kehutanan tadi Pak. Nah, itu membantu sekali untuk madu-madu tadi dengan makanan lebah tadi, nektarnya tadi, itu mendukung program madu tadi. Bahkan mereka kasih kawasan untuk tanaman bunga untuk sumber nektar tadi. Ini kerjasama yang saya pikir cukup bagus. Kemudian kompos-kompos yang pupuk organik tadi, mereka juga sebenarnya sudah pesan. Jadi tidak hanya untuk pertanian, mereka buat tiap hari. Berapapun mereka buat, itu diserap oleh perkebunan yang ada di sekitar kita. Ini yang saya senang sekali, sinergi juga dengan pemerintah. Pemerintah alhamdulillah sangat mendukung. Mereka buatkan embung-embung di setiap lokasi karena irigasi mungkin agak susah. Jadi mereka buatkan embung pada hujan, air untuk
pas musim kemarau mereka bisa manfaatkan air tadi. Ya. Alat-alat pertanian kita sebut namanya Sinta, permesinan untuk tani. Nah ini juga sangat didukung oleh pemerintah. Mereka hand traktor gitu, mereka bantu ke para petani. Tahu petaninya, masyarakatnya mau maju, mereka support. Kita terima kasih dengan dinas-dinas pertanian yang ada. Pak Yamin, artinya kan kalau begitu sinergi ya dari stakeholder, dari masyarakatnya juga mau, kemudian dari pihak swasta juga membantu, kemudian juga dari pemerintah, dari Pak Yamin sendiri sebagai peneliti, ini sebenarnya menjadi satu paket. Artinya kalau dilihat di Sumatera Selatan ini bisa Pak ya kita kembangkan menjadi pertanian, bisa kita bangun pertanian seperti organik, pertanian yang sehat yang akan menguntungkan semua pihak Pak ya. Oh iya, tentu itu. Semua sekarang kan semua pada sadar bahwa organik itu ternyata salah satu produk yang sangat ramah lingkungan dari sisi lingkungan, begitu juga untuk kesehatan. Jadi kesadaran-kesadaran itu tentunya akan membuat semua stakeholder mengarah untuk memilih pilihan-pilihan yang jauh lebih baik pasti kan. Nah seperti pertanian organik ini selain buat kesehatan kita menjadi lebih baik, tapi juga dia meminimumkan biaya di usaha tani kan, sehingga kesejahteraan petani itu sebenarnya bisa meningkat dari sisi ekonomi ya, menurunkan biaya atau low cost, kemudian meningkatkan harga produk. Nah, dengan demikian kan ada dua efek itu ya. Efek menurunkan biaya, meminimumkan biaya, kemudian meningkatkan penerimaan oleh karena harganya menjadi lebih baik. Nah, selain itu organik ini kan sekarang bukan hanya di padi aja, di sayuran semua, termasuk juga lele organik, kemudian semua yang ada kaitan dengan pertanian, yang ada kira-kira bisa dikemas atau dilakukan dalam budidaya organik. Nah ini kayaknya sekarang sudah mengarah ke sana, semuanya sudah mengarah ke sana. Sebenarnya Mbak, kalau kita bicara tentang pestisida pestisida sintetis, kemudian pupuk sintetis, ini kan diawali dengan adanya penemuan yang disebut dengan bibit unggul. Nah, pada saat teknologi bibit unggul itu ditemukan, tapi ini responsif terhadap pupuk. Ini kan sudah hukum alam. Kalau kita mau menjadi gemuk, makannya harus banyak, kira-kira gitu kan. Nah, begitu juga tanaman. Kalau mau dapat produksinya tinggi, inputnya juga harus banyak. Nah, sehingga dengan bibit unggul ini sangat responsif terhadap pupuk. Mau nggak mau, kalau mau produksinya tinggi, pupuknya harus banyak gitu kan, walaupun ada masa tertentu dia harus turun ya. Nah, jadi akibatnya petani itu mau nggak mau harus punya modal untuk membeli pupuk, pestisida segala macam itu. Sehingga akibatnya produktivitas memang tinggi, tapi biayanya juga masih harus disiapkan cukup banyak. Ini salah satu solusi yang paling baik sebenarnya, baik untuk petani maupun untuk konsumen sendiri. Semuanya menjadi lebih baik. Baik, Pak Bondan, singkat saja bagaimana jika memang sahabat tani di rumah yang lainnya yang ingin berburu ya, ingin bisa bersama-sama juga membangun ini, bisa datang kemana ya Pak ya? Kita kebetulan ada di 3 aset yang sekarang ini, tapi di beberapa kabupaten juga sudah punya program pertanian yang serupa. Tapi bisa juga menghubungi kami, bisa menghubungi para petani yang pelatih seperti aligator tadi, ada di Musirawas, kemudian ada Pak Surono yang lain nyebar. Saya pikir cukup mudah mencari informasi untuk dan bisa datang, kalau bisa datang langsung. Karena kemarin dari Padang sendiri 30 orang datang Pak, dari Pengabuan juga datang ke tempatnya untuk melihat langsung pertanian tadi Mbak. Iya, artinya ini bisa semua ya Pak ya, sebenarnya tidak sulit, hal ini tinggal belajar saja ya, bisa didampingi juga bersama-sama dengan Pak Yamin dan juga Pak Bondan. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Sayang sekali apa yang kita perbincangan ini harus berakhir ini pemirsa, demikian akhir perbincangan kami di Sahabat Tani sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Nada Nasyaya, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.